Syalul Ghaib. Wujud hadir. Ya Khalam ya Khajati. Wujud hadir hadir. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat, pada malam hari ini saya berada di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, yang dimana saya di lokasi Gedong Jimat sahabat. Warga sekitar mengatakan ini adalah lokasi Gedong Jimat sahabat. Di sini di Gedong Jimat ini ada sebuah sumur sahabat. Terus ada sebuah sumur sebelah sana. Nah, di sini ada nggak sesepuh yang bisa buat ini? Suruh sini sesepuh. Jadi alhamdulillah sahabat, malam hari ini saya sudah dapat izin dari sesepuh yang ada di sini. Jadi sebelum kami mediumisasi, sebelum kami menguak misteri, sebelum kami menguak mitos yang ada di sini, kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salatullah Syaikhul Qadir waliyullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salawatullah Syaikhul Qadir waliyullah. Jaga salat sahabat, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah bersalawat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi alhamdulillah sahabat, pada malam hari ini saya ditemani sama tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Saya akan berbincang-bincang sebetulnya apa sih tempat Gedong Jimat ini. Saya sendiri kurang memahami. Coba saya akan berbincang-bincang dengan warga sekitar. Bahkan ini adalah tokoh masyarakat yang ada di sini. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Diono sahabat. Bapak Diono ini sebagai apa Pak? Ya, penduduk masyarakat warga di sini ya. Bapak sama. Nah, jadi ini adalah tokoh masyarakat yang ada di sini, warga di sekitar yang pasti mengetahui tentang Gedong Jimat ini sahabat. Nah ini ceritanya gimana Pak? Bisanya disebut Gedong Jimat Pak? Parah, jimat. Terus kata situ dari zaman dulu ya, orang-orang dulu ada di sini ya benar-benar keramat gitu. Keramat. Iya. Terus pernah ada kejadian apa Pak di sini Pak? Kalau untuk orang sini aman Pak. Berarti nggak ada kejadian apa ya? Iya, mendingan apa adanya dengan kita nggak ada kejadian apa atau tidak ada nggak masalah. Nah, ini kira-kira di tahun berapa Pak Gedong Jimat ini dibangun? Ya kurang tahu dari saya ingat itu ya kecil sudah ada. Berarti belum tahu Dulu ya Pak. kan ada rumahnya. Ini satu kamar, semua di posisi tengah. Oh iya. Nah, terus ada lagi nggak Pak masukan buat kami cerita-cerita cerita yang ada di sini? ada macam zaman dulu kan. Terus sama kalau ada lagi di jembatan sana, tapi nggak pernah ke sini. Iya. Oh gitu ya. Terus yang katanya di sini Kemas. kata orang Iya. Berarti itu apa coba? apa itu baju makan. Oh gitu ya. Dulu tapi Nah berarti kami kalau bikin konten di sini diizinkan apa ya? Boleh apa ya?
sebetulnya apa gitu ya, karena ini juga masih ngambang ya, masih ngambang. Coba kita pengen cari kejelasan ada apa. Jadi sahabat, alhamdulillah saya sudah berbincang-bincang dengan tokoh warga yang ada di sini. Alhamdulillah diizinkan untuk bikin konten di sini. Coba Mas Alif, sebelum kita mediumisasi, Mas Alif coba dilihat di sini, sebetulnya di wilayah sini, khususnya wilayah sini aja ya Mas Alif ya. Coba ada apa saja di sini. Dilihat ke sini, silahkan Mas Alif. Sebelah situ ada sesosok naga emas. Sebelah mana? Sebelah sini. Sebelah sini berarti ada sosok naga emas. Ini yang penunggu di sini atau bukan Mas Alif? Penunggu di sini. Nah, galak enggak Mas Alif? Enggak. Galak apa enggak? Enggak galak ya. Betul ya Pak ya? Enggak pernah mengganggu ya. Nah, terus ada apa lagi Mas Alif selain naga emas? Yang sekitar sekeliling sini saja Mas Alif, jangan keluar. Kita mau bahas di sini. Dan di gorong-gorong ada Digorong-gorong. sesosok kuntilanak sama tinggi besar berbulu hitam. Betul nggak Pak? Di sebelah sana, di gorong-gorong sana itu suka ada yang berdiri tinggi besar, terus ada kuntilanak kata Mas Alif. Tinggi besar. Nah, yang tinggi besar. Besar ya, informasi dia. Iya. Kadang ada yang Berarti di wilayah sana ya Mas Alif ya. Nah, terus betul nggak tadi kata Mas Alif di sini ada sosok naga emas itu? Iya. Nah, alhamdulillah sahabat, coba kita akan kuak sebetulnya beliau itu siapa dan apa yang dinamakan gedong jimat ini. Kita akan mediumisasi sahabat. Coba Kang Ade ngajar Pak mediumisasi. Ya. Ya Husirullah, Ya Sifatullah, Ya Wujudullah. Billahi amru idarul sayyat ayyakula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa jawab salam saya? Anda siapa? Hah? Sengkala. Di sini betul ada yang namanya goib Sengkala? Wilayah sini pernah dengar nggak, Pak? Pernah dengar? Hah? Belum pernah. Nah, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu maksud saya, kamu tinggal di sebelah mana kamu? Di sebelah sana. Terus di sebelah mana lagi? Sengkala berarti sebelah sana. Nah, kamu di sini. Kenapa masuk ke mediasi kami? Bisa ngasih informasi enggak? Saya mau cari informasi, menguak mitos atau sejarah atau legenda atau misteri yang ada di sini. Sebetulnya ini gedong jimat itu apa? Saya masih bertanya-tanya. Kenapa banyak sekali yang namanya gedong jimat? Di Keraton Kesepuhan ada yang dinamakan gedong jimat. Di ujung kulon di Banten ada yang dinamakan gedong jimat. Di daerah Indramayu ada yang disebut gedong jimat. Nah, di sini yang dimaksud gedong jimat di sini, ini apa sebetulnya? Bangunan apa dulunya? Saya pengen tahu, pengen cari informasi. Di sini dulu markas. Di sini dulu markas untuk persenjataan. Persenjataannya siapa? Di sini dulu berarti tempat di mana markas Mbah Jajuli dan para santri. Nah, dijadikan buat apa di sini tempat di sini dulu? Markas. Nah, boleh tahu nggak saya? Kalau toh memang kamu tahu tentang Mbah Jajuli dan tahu tentang santrinya dulu di sini jadikan markas tempat penyimpanan persenjataan, kira-kira di tahun berapa? 1912. Nah, kalau pernah saya buka sejarah, Mbah Jajuli itu yang saya tahu di Masjid Al-Khudri itu tahun 1917. Nah, sedangkan di sini 1912, ya kan? Nah, kenapa ada di sini Mbah Jajuli? Untuk melawan para penjajah. Nah, berarti di sini dulu kenapa disebut gedong jimat? Satu tadi karena di sini dijadikan untuk markas. Persenjataannya para santri dan para kiai. Jadi dulu sesepuh Karangmalang di sini maksudnya dan para santri di Karangmalang di sini maksudnya tinggal di sini menyimpan suatu persenjataan begitu. Nah, maka disebut gedong jimat.
Jadi gedong jimat itu bukan berarti bahasa keris, bukan. Nah, banyak orang di luar saya dengar itu di sini tempat jimat, tempatnya benda-benda, betul atau tidak? Tidak. Nah, terus apa aslinya? Buat persenjataan. Persenjataan alat perang. Nah, bisa disebutkan nggak alat perangnya apa saja kira-kira? Apa saja Apa saja yang bisa? untuk masyarakat. Jadi sahabat, ini kata si Mbah ini, di sini dulu adalah suatu gedung yang dinamakan sekarang dikenal sebagai gedung jimat. Itu yang dimana Mbah Jajuli, para kiai, tokoh ulama yang ada di Karangmalang ini dan para santrinya membuat di sini suatu markas untuk penyimpanan perlengkapan persenjataan untuk melawan penjajah Belanda, sahabat. Nah, kamu berarti kenal dengan yang namanya Mbah Jajuli? Kenal? Siapa Mbah Jajuli itu? Dia adalah ulama besar. Ulama besar yang ada di sini. Nah, kira-kira dulu ada siapa saja selain Mbah Jajuli? Syekh Badawi. Maksudnya Syekh Badawi itu yang di Ketanggungan, makam keramat itu. Pernah juga mengunjungi ke sini. Tempat perkumpulannya para kiai di sini dan santri di sini. Nah, katanya saya pernah dengar, betul sekali lagi saya tanya. Saya untuk meyakinkan saya dan meyakinkan masyarakat yang ada di sini. Betul enggak di sini yang dinamakan gedung jimat itu tempatnya pusaka-pusaka? Bukan. Terus tempat apa tadi? Dijawab. Senjata. Tempat persenjataan, sahabat. Jadi saya sudah sangat jelas bahwa gedung jimat ini ternyata bukan tempat pusaka, sahabat. Di sini adalah tempat di mana jadikan markas para ulama dulu, para kiai dulu, dan para santrinya pernah singgah di sini, berdiam diri di sini, mengumpulkan perlengkapan persenjataan untuk melawan penjajah Belanda, sahabat, untuk jadikan pertahanan. Nah, kenapa sekarang kok Mbah Jajuli ada di sana? Nah, membangun masjid Al-Qudri. Betul, di sana beliau mendirikan. Itu sekitar tahun berapa, coba saya tanya lagi. 1917. Oke. Berarti di sini dibangun tadi tahun 1912. Oke, masuk akal saya. Nah, ketika ada orang mengatakan di sini ada kantong macan, ada ini, ada itu, betul atau tidak? Berarti orang itu bohong. Bohong. Mungkin itu hanya Perkumpulan cerita. persenjata. Di sini perkumpulan senjata berarti. Oke. Terima kasih banyak. Ada lagi enggak informasi yang bisa kami serap atau bisa diinformasikan ke kami, ke Tapak Haji Bumi, bisa enggak? Ada yang lain enggak? Ada pesan enggak buat warga di sekitar sini? Jangan percaya. Jangan percaya apa maksudnya? Tidak ada berarti. Tidak ada. Nah, saya tanya nih. Ulama dulu, para kiai dulu, pendiri Karangmalang di sini nyimpan suatu benda-benda pusaka enggak di sini? Ada. Nah, kalau kami mengambil, boleh tidak? Boleh. Nah, saya tanya lagi. Oh, bukan milik ini. Barangkali, tapi saya tidak akan mengambil karena saya tidak mau merusak suasana. Yang saya dengar katanya tadi juga ada selentingan di kuping saya, ngobrol mah enggak. Cuman ada selentingan mau dibikinkan tempat ngaji di sini. Bagus enggak kira-kira? Bagus. Di sini jadi sahabat, kalau misalkan warga sekitar di sini mau mendirikan suatu musola atau mau mendirikan madrasah di sini, itu sangat luar biasa. Jangan sampai sejarah di gedung jimat ini hilang, karena dulu di sini diduduki para ulama, para kiai, para santri di sini. Jadi mudah-mudahan ketika warga di sini bikin bangunan madrasah, bikin bangunan untuk ngaji, insya Allah ini adalah tempat makbaroh. Artinya apa? Tempat penuh dengan barokah. Di sini para ulama, para santri berdoa untuk mempertahankan Karangmalang, untuk melawan para penjajah, sahabat. Jadi jangan percaya ketika ada yang mengatakan jimat ini, jimat itu, dan lainnya. Jangan. Ternyata gedung jimat ini adalah di mana dulu markasnya senjata para ulama dan santri yang disimpan di sini, sahabat. Nah, udah. Terima kasih informasinya ya. Bisa yang lain? Bisa yang lain lagi enggak? Enggak. Coba keluarin aja tangan yang lepas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون الله أكبر. Sudah, alhamdulillah sahabat, kami sangat puas dengan informasi yang diberikan. Nggak tahu ini tadi nyebutnya namanya sengkala. Saya tidak tahu sengkala itu siapa. Apakah dari golongan demit atau dari golongan gobel
atau dari golongan jin yang lainnya saya kurang tahu. Yang jelas ini menurut saya kami merasa puas mendapatkan informasi. Ternyata sahabat, gedong jimat ada di mana-mana, ada di Desa Karangmalang, gedong jimat ada di Keraton Kesepuan, gedong jimat ada di Keraton Kanoman, gedong jimat ada di Indramayu, dan gedong jimat juga ada di ujung kulon. Ternyata banyak. Nah, di mana ketika ada suatu markas, itulah dinamakan gedong jimat sahabat. Akan tetapi gedong jimat di sini banyak manusia yang menyalahartikan sahabat. Gedong jimat di sini bukan tempat perkumpulannya jimat, akan tetapi di mana dulu para ulama, para kiai, para santri berjuang di daerah sini sahabat. Mudah-mudahan saya hadirnya di sini bisa bermanfaat untuk warga Desa Karangmalang ini. Yang tadi saya dengar di sini mau dibikinkan tempat untuk mengaji. Subhanallah, menurut saya itu adalah rencana yang sangat mulia. Mudah-mudahan tempat makbaroh ini bisa turun-temurun ke warga anak cucu di Karangmalang. Jadi ada lagi mediumisasi atau sudah selesai? Sudah? Tidak ada pengambilan? Enggak usah berarti. Jadi sahabat, Kang Ade, Kang Japar mungkin tidak akan mengambil suatu benda yang ada di sini, dikarenakan di sini bukan tempatnya untuk pengambilan benda sahabat. Dikarenakan di sini bukan tempat pusaka ternyata. Di sini dulu beliau menyimpan suatu persenjataan perlengkapan untuk peperangan melawan penjajah Belanda, mempertahankan Desa Karangmalang, yang dimana dulu para kiai Mbah Jajuli, Mbah Jombor dan lain-lainnya mempertahankan Desa Karangmalang sampai berdirinya namanya Amik. Amik itu asrama Madrasah Islam Karangmalang, sehingga mereka orang-orang Belanda membakar dan beliau mendirikan di sini gedung jimat sahabat, suatu bangunan yang dimana tempat berkumpulnya para kiai dan para santri. Mudah-mudahan ini bermanfaat sahabat, dan mudah-mudahan masyarakat tidak keliru dengan sejarah. Ini adalah sejarah yang sesungguhnya. Inilah yang dikatakan cerita sesepuh ketanggungan sahabat. Hadaniyallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya